Apa yang melatar belakangi para tim ini ya untuk mengajukan sebagai pahlawan? Mungkin bisa diceritakan alasan-alasannya atau bukti kuat kenapa Mbah Kiai Haji Raden Asnawi diusulkan. Di Nahdlatul Ulama lama menjadi mustasyar ya, mustasyar pernah. Terus setelah itu pernah menjabat sebagai Suriah di Suriah PBNU, beliau menjadi mustasyar dulu sampai akhir hayat beliau. Beliau memang layak untuk menyandang gelar pahlawan. Yeah. Kenapa? Kita lihat fakta sejarah. Beliau hadir di Indonesia itu kan sekitar tahun 1910 ke atas ya. 1900 ke atas ya. Itu kan periode di mana kolonial Belanda kan menerapkan politik etis ya. Bagaimana kiprah beliau Jamiah Nahdlatul Ulama, bahkan ada sejarah yang mengatakan beliau itu tidak pernah absen di muktamar Nahdlatul Ulama. Tertawa belajar semua ada di sini. Podculture, ngobrol seru bikin hidup lebih berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kami dengan Podculture, podcastnya anak culture, podcastnya kaum berjuang. Untuk episode ke-9 kali ini kita kedatangan tamu spesial ya. Ini tag bulan November, kita upload juga bulan November. Beri tepuk tangan buat kita semuanya guys. Nah, lanjut ke topik ya, karena kita bulan November masih Hari Pahlawan dan kemarin-kemarin juga banyak yang mendapat gelar pahlawan. Untuk narasumber kali ini kita datangkan dua sekaligus ya. Yang pertama ada Gus Muhammad Mutawakil atau biasa dipanggil Gus Akil. Yang kedua ada Al Ustadz Hasan Muafiq ya. Untuk episode kali ini kita akan membahas keteladanan dan kepahlawanan sosok Mbah Kiai Haji Raden Asnawi. Jadi beliau tersebut adalah ulama besar yang ada di Kudus, banyak dikenal di kalangan masyarakat Kudus, tapi dengan kiprahnya mulai dari pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan sampai saat ini pun masih terasa kiprahnya, tapi sangat disayangkan belum mendapat gelar pahlawan. Oke. Nah, kita datangkan narasumber tersebut Gus Akil selaku keluarga ya, dengan Ustadz Hasan Muafiq selaku perwakilan dari aktivis tim ya. tim Turats ya, dan tim apa? Gelar pahlawan untuk pengusulan Mbah Kiai Haji Raden Asnawi sebagai pahlawan. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja ke topik. Kita bicara santai tapi agak serius. Siap. Nah, mungkin saya bertanya kepada Gus Akil dulu terkait profiling Mbah Kiai Haji Raden Asnawi. Bisa diceritakan sedikit sosok Mbah Kiai Haji Raden Asnawi ini, sosok yang dikenal masyarakat sebagai sosok yang seperti apa? Monggo dijelaskan. Mbah Kiai Raden Asnawi ini adalah beliau asli ya, dari Kudus. Beliau dilahirkan di Kudus pada tahun 1861 Masehi. Secara Masehinya beliau secara pendidikan pertama itu di Kudus, setelah itu pernah belajar ke Mayong, ke Kiai Irsad Mayong, terus ke Tulungagung di Pondok Mangunsari, sambil yang terkenal beliau di situ sambil berdagang bersama oleh ayahnya yaitu Kiai Haji Abdul Husnin seperti itu. Mic-nya agak digeser Gus. Nah, oke.
Dan beliau selanjutnya belajar di Mekah, menjadi murid, salah satunya adalah guru beliau Syekh Mahfud At-Turmusi dan lain-lain. Untuk kiprah-kiprah beliau adalah menjadi salah satu pendiri Jamiah kita Nahdlatul Ulama. Salah satu pendiri muassis. Beliau lama menjadi di Nahdlatul Ulama, lama menjadi mustasyar pernah. Terus setelah itu pernah menjabat sebagai Suriah di Suriah PBNU, beliau menjadi mustasyar dahulu sampai akhir hayat beliau. Beliau juga di sekitar tahun 1944-45 menjadi penasihat Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah ya. Seperti itu. Menjadi penasihat Laskar Hizbullah. Dan untuk di SI juga pada tahun 1515 beliau juga menjabat sebagai komisaris di SI Mekah. Di SI Mekah beliau tahun Syarikat Islam itu gitu. Syarikat Islam pada tahun 1915. Dan itu embrio. Beliau salah satu penggagas, inisiator ya. Terus sebenarnya banyak ya terkait kiprah-kiprahnya Mbah Kiai Haji Radin Asnawi, mulai dari pra kemerdekaan sampai pasca. Kemudian selanjutnya saya bertanya kepada Ustadz Hasan Mafid selaku tim pengusulan, apa yang melatar belakangi para tim ini ya, untuk mengajukan sebagai pahlawan. Mungkin bisa diceritakan alasan-alasannya atau bukti kuat kenapa Mbah Kiai Haji Radin Asnawi diusulkan. Ya, terima kasih. Siapa yang tak kenal Mbah Asnawi? Ya. Kalau masyarakat Kudus pasti kenal. Tidak hanya di Kudus sebenarnya. Kalau kita mau jujur, beliau itu adalah sosok ulama yang sangat masyhur di zamannya, bahkan ketika sebelum di Indonesia pun nama beliau sangat masyhur sekali sebagai salah satu tokoh Islam dari tanah Jawa yang mampu untuk memberikan motivasi kepada para pencari ilmu sejak di Mekah. Dia sudah masyhur namanya. Adapun latar belakang kami ya memang beliau memang layak untuk menyandang gelar pahlawan. Kenapa? Kita lihat fakta sejarah. Beliau hadir di Indonesia itu kan sekitar tahun 1910 ke atas ya. 1900 ke atas ya. Itu kan periode di mana kolonial Belanda kan menerapkan politik etis ya, balas budi lah. Di mana Belanda itu mengembangkan pendidikan untuk balas budi katanya. Pendidikan, tapi pendidikan itu sangat terbatas untuk orang-orang tertentu dan bersifat diskriminatif. Fakta sejarah mengatakan beliau hadir ketika dari Mekah ke Kudus, khususnya di tempat beliau, berani untuk membuat satu gerakan yang mana gerakan itu ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu yang terlihat kan mendirikan Madrasah Qudsiyah. Tapi jangan lupa, beliau juga banyak tulisan-tulisan, karya yang itu menyasar ke masyarakat yang tidak tersentuh pendidikan. Satu contoh, kitab Syariatul Islam li Ta'limin Nisa wal Gulam. Kitab itu dicetak di Mesir di tahun 1934. Segmen kitab itu untuk anak-anak kecil dan para wanita yang di saat itu sangat
terpinggirkan untuk mendapatkan pendidikan. Beliau hadir dengan membuat tulisan, karya, agar nanti bisa disebarkan ke elemen masyarakat yang memang tidak tersentuh oleh kolonial Belanda yang hanya ngerumati kaum bangsawan dan kaum laki-laki hanya. Laki-laki, dan itu pun yang dipilih juga kan, tidak semua laki-laki kan. Beliau hadir dengan tulisan karya-karya tersebut. Tidak hanya itu hanya bagian kecil dari peran beliau di dalam bagaimana perintis kemerdekaan ini menjadi semangat bagi kaum muslimin khususnya di Kabupaten Kudus. Lebih daripada itu, banyak lagi hal-hal yang terkait beliau, bagaimana kiprah beliau Jamiah Nahdlatul Ulama. Bahkan ada sejarah yang mengatakan beliau itu tidak pernah absen di Muktamar Nahdlatul Ulama. Ya, justru hadir terus ya. Tidak pernah absen, mulai awal sampai akhir. Entah kenapa, karena memang beliau ingin memberikan semangat kepada yang muda-muda. Coba kita lihat pidato beliau di Muktamar terakhir. Berbunyi 2 minggu sebelum beliau wafat di Jakarta. Itu kan beliau kan hadir juga. 2 minggu sebelum wafat, beliau itu hadir di Jakarta Muktamar, diberi kesempatan untuk bermauidhah di situ. Dengan memberikan pesan kepada generasi-generasi setelah beliau dan seterusnya. Apalagi tadi beliau Gus Agil juga mengatakan ada beberapa catatan yang menunjukkan beliau juga menasihat Hizbullah dalam pergerakan perjuangan mungkin secara underground atau bagaimana beliau dengan tulus dan ikhlas menghormati masyarakat, tidak hanya di Kudus bagian kota, tapi bahkan sampai ke pucuk Gunung Muria. Itu kan banyak sejarah semacam itu. Memang beliau sosok yang sangat luar biasa untuk kita ajukan sebagai pahlawan nasional. Tujuan kami agar bisa menjadi motivator, memotivasi generasi-generasi setelah beliau agar bisa mengikuti langkah jejak beliau, dan perjuangan ini harus terus digaungkan agar apa yang menjadi warisan dari para guru-guru kita tetap bisa didengar dan diikuti oleh generasi setelahnya. Memang salah satu karya yang mungkin bisa dirasakan sampai sekarang itu karya Sholawat Asnawiyah. Karena lirik-liriknya itu juga menyinggung tentang negara kita, ya, negara Indonesia Raya Aman. Mungkin bisa dijelaskan terkait ceritanya seperti apa kok bisa muncul sholawat tersebut, atau tujuannya apa sih gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau dilihat dari naskahnya ya memang itu berisi tentang doa. Doa ya. Karena beliau memang seorang tokoh yang sangat dalam keilmuannya. Dia juga seorang ahli Quran. Bahkan beliau itu menjadi penasihat utama JKH, JKH Kabupaten Kudus, yang kami menemukan manuskrip catatan buku itu diterbitkan sekitar tahun 1953. 1953. Beliau sebagai penasihat utama di JKH Kabupaten Kudus. Sholawat Asnawi itu kan memang berisi tentang doa, bagaimana agar hati ini tenang, agar mendapatkan keberkahan Al-Quran. Karena beliau itu punya banyak majelis. Ono songonan, songonan itu di Pendopo dulu, terus dipindah ke Masjid Agung. 14-an dulu itu 14 ada, tapi dibubar ke Jepang. Berarti membuat kumpulan itu sejak pra kemerdekaan ya? Jadi kalau 14-an itu kami menemukan data undangan saat kami memburu manuskrip itu ada undangan. 14-an itu isinya ya santunan anak yatim dan khataman Al-Quran, tapi itu dibubar ke Jepang. Jadi karena dulu waktu itu dilihat sebagai ancaman jadi dibubarkan. Di 14 itu dibubar ke Jepang. Ada pitulasan yang sekarang masih di Menara. Pitulasan itu termasuk
bagaimana beliau hadir di masyarakat untuk syiarul ilmi dan memberikan motivasi-motivasi, di antaranya lewat sholawat asnawiyah di lirik bagian akhir. Dan kami kebetulan menemukan manuskrip sholawat itu yang tertua ada, masih kami simpan, belum kami share. Rencana kami share nanti kalau memang benar-benar beliau sudah jadi pahlawan nasional. Oh berarti sholawat selain sholawat asnawiyah ini ya, yang sholawat manuskrip yang ditemukan berarti yang asnawiyah ini. Oh iya asnawiyah. Tapi kemarin kan sempat diperdebatkan. Oh yang asli yang mana? Gitu. Kami menemukan manuskrip yang asli yang memang tertua, masih kami simpan. Rencana kami keluarkan ketika sudah memang benar-benar pahlawan nasional. Tapi ada beberapa teman yang sudah kami perlihatkan, ini yang seperti inilah. Sehingga perdebatan kecil sudah mulai hilang lah. Itu sudah ada. Memang di bed akhir kan jelas. Aman Indonesia, Bindonesia Raya aman, amin dan seterusnya. Itu kan memang sebagai bentuk motivasi kepada masyarakat untuk selalu mendoakan negara kita agar senantiasa aman dan meminta kepada Allah agar memang benar-benar diberikan keamanan. Seperti itu. Iya. Oh berarti Mbah Kiai Haji Asnawi ini sebelum kemerdekaan pun sudah mengisi majelis-majelis hingga perjalanannya sampai dibubarkan Jepang, sampai keluar sholawat asnawiyah dan kajian-kajian. Bahkan ada fakta yang sangat menarik. Ini mungkin banyak yang nggak tahu ya. Bisa dijelaskan? Silakan. Ini saya buka di sini nih. Ya, biar semuanya tahu. Kita sampaikan ke Kementerian Sosial. Yes. Kami menemukan satu koran di Sinar Baru. Iya. Ini di tahun 1944 ya. Ini di tahun 1944. Berarti sebelum merdeka. Tanggalnya itu 27 April 1944, koran Sinar Baru. Di koran itu tertulis Kiai Haji Raden Asnawi itu pernah menghadiri acara peta dan heiho. Acara peta bahkan yang ya. Agendanya Jepang kan itu hari tentara. Ya. Tapi itu memang pejuang-pejuang yang berisikan tentara kita. Oh tentara. Oh iya kan? Bela tanah air ya. Pembela tanah air dan heiho. Kan masih dalam memang dilatih kan. Iya. Yang aneh di acara itu beliau itu malah menyampaikan tentang menebalkan semangat pembelaan tanah air berdasarkan keislaman. Hubul waton. Ya kayak seperti itulah. Jadi di acara peta itu, di acara para laskar istilahnya tentara-tentara itu yang jelas juga ada Jepang kan itu. Beliau menebalkan bagaimana pentingnya pembelaan tanah air berdasarkan syariat Islam. Dan ini setahun sebelum resolusi jihad. Setahun sebelum. Berarti sebelum ada resolusi jihad, beliau sudah menggaungkan pentingnya bagaimana kita membela tanah air. Karena ini memang perintah Islam. Karena ini memang ajaran Islam. Bagaimana tanah air harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Di acara itu kalau yang saya lihat, saya baca di koran tersebut itu ada penghargaan ya. Jadi saat itu tuh tentara diberikan setelah berperang ada penghargaan kepada para tentara untuk nanti ditaruh di rumah masing-masing. Beliau ada memberikan satu motivasi kepada para tentara itu untuk tadi bagaimana kita harus membela tanah air kita karena ini memang termasuk bagian dari ajaran syariat Islam. Oke. Berarti cukup banyak saya kira ya terkait bukti-bukti ya kan dan juga manuskrip yang ada, karya-karyanya, kitab-kitabnya, kemudian kiprahnya. Ini ada beberapa manuskrip yang terbukti. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait pengusulan kepahlawanan tersebut mungkin bisa dijawab Gus Agil dulu atau Ustadz Mafik, silahkan. Yang terlibat untuk pengusulan gelar kepahlawanan ini siapa saja Gus, bisa dijelaskan? Ya, dalam pengusulan pahlawan ini memang untuk tim yang ada itu banyak terdiri dari banyak elemen ya. Dari keluarga sendiri ada ya, yang paling utama keluarga ya, harus mendukung.
paling utama dalam pengusulan ini adalah dukungan dari pemerintah kabupaten. Karena itu nanti berkaitan adanya SK ya. Dan tim ini juga banyak dari tokoh-tokoh masyarakat ya, akademisi juga banyak, mulai dari lokal Kudus sendiri, dari Semarang, dari lain-lain ya. Bahkan dari kita juga dari luar negeri Pak sama dari Belanda juga. Pak Ringasmos ini Pak Subeh, Pak Hashim ya, dari Belanda juga. Seperti itu. Jadi dalam pengusulan ini banyak melibatkan banyak tokoh. Tapi yang menjadi pokok paling penting dalam pengusulan ini adalah memang di Kudus sendiri harus. Ketika pemerintah atau pemerintah kabupaten ini tidak mendukung, tidak jadi, karena memang awalnya itu harus dari bawah, benar-benar dari bawah. Harus kuat dulu. Mulai dari bawah, dari timnya itu sendiri nanti membuat acara di seminar atau saresahan atau apa, baru nantinya lanjut ke provinsi, baru nantinya naik ke Kementerian Sosial, seperti itu. Memang tahapannya itu memang benar-benar dari bawah, dan memang kan ada syarat-syaratnya dalam pengusulan ini, tidak setiap ada syarat khusus, nantinya syarat umum itu nantinya akan itu dalam tadi pengusulan. Ya, bisa. Kalau secara prosedural kita sudah mulai A sampai Z sudah. Bahkan nama beliau sudah di pusat sebenarnya. Sudah diuji di Kemensos juga sudah. Sudah masuk draft katakan. Sudah, tinggal bagaimana kita memperjuangkan dan doa kita. Jadi sebenarnya kalau prosedural sudah semua sudah clear, kita sudah selesai. Semua sangat mendukung, baik dari Pemda, Pemprov, tim-tim kecil ataupun tim secara umum. Tim-timnya bisa disebutkan tim napa mawon iki ya. Tim yang inti ada. Yang dari keluarga berarti kalau ini. Tim dari keluarga ada, dari tim inti bagian naskah akademik kan memang harus ada naskah manuskripnya. Jadi ada data naskah akademik untuk nanti diuji di Kemensos oleh beberapa tim penguji yang memang dari pemerintah pusat. Di info terakhir sudah di pusat atas bantuan banyak pihak, baik dari yang teman-teman, bahkan ketika kita membuat naskah akademik itu kita memang dibantu banyak teman-teman yang tadi yang di Belanda itu. Sampai kita ke Museum Leiden, kita ngirim tim ke sana yang dari teman di sana kan sampai ke Leiden mencari manuskrip di Leiden, ada yang ke Perpusnas, teman yang di Jakarta kebetulan punya akses ke Perpusnas, sampai membuka data-data situ, sampai juga kita ke Gresik, ke Surabaya mencari data-data beliau. Memang naskah akademik itu nanti yang menjadi acuan dasar pengajuan beliau sebagai pahlawan nasional. Secara prosedural sudah semua, syarat sudah terpenuhi semua, tinggal bagaimana nanti langkah selanjutnya. Ini dengar-dengar dari kabar kemarin kan dulu pada saat tahun 2023 ya, yang pertama Gus. Yang 2023 kan pernah diusulkan itu lewat siapa? Dewan DPR RI Pak Fathan Subeki pada saat bupatinya Pak Hartopo gitu. Itu dulu sudah sampai mana sehingga nanti kendalanya apa kok bisa sampai belum terrealisasi Gus? Karena sulit ya. Jadi ternyata untuk mengajukan pahlawan nasional itu harus memenuhi syarat-syarat administrasi yang sangat ketat sekali. Satu contoh, SK tim itu tidak boleh orang biasa. Harus bupati dan kepala dinas. Jadi yang tercantum di SK itu harus bupati dan kepala dinas. Dan orang yang bergelar profesor sejarah. Jadi seperti kami ini ya memang tim pendukung, bersifat tim pendukung untuk beliau-beliau yang memang di SK-kan di SK resmi itu harus memang bupati dan kepala dinas. Itu yang di tingkat kabupaten. Ketika ke Pemprov pun sama, harus gubernur dan kepala dinas juga. Dinas.
dan profesor sejarah itu harus ada di situ. Terus naik ke pusat itu juga harus dikawal juga di sana, nanti ada tim khusus yang mengawal di pusat. Mungkin dulu kan terputusnya karena memang prosedur ini kurang begitu diperhatikan mungkin. Dan juga harus ada syarat itu tadi, ada seminar tingkat kabupaten berapa kali, tingkat nasional berapa kali, internasional berapa kali. Itu juga ada termasuk syarat prosedural yang harus dipenuhi. Sampai kita kan pernah ke Semarang demi mengejar target berapa kali seminar internasional kan juga pernah. Guna memenuhi syarat tersebut. Memang butuh banyak bantuan dan tim teman-teman yang membantu proses tersebut. Memang yang di awal itu memang kan karena alasan selain itu nih memang pahlawan nasional ini tidak sesimpel itulah. Itu memang di waktu itu bertepatan dengan masa selesainya jabatannya Pak Bupati, yang akhirnya berganti ke Pak PJ pertama. Pak PJ itu yang kedua yang Pak PJ ya? Pengajuan yang kedua itu yang Pak. Kedua akhirnya kita membuat tim sendiri, ada sampai terbentuknya tim. Itu memang di masa Pak PJ, Pak Hasan Habibie. Ketika Pak Dr. Hasan Habibie itu sudah mengadakan seminar-seminar. Saya kayak juga kemarin banyak yang terlibat kok. Ya. Sampai sudah masuk ke kementerian ya kayak perjalanannya. Jadi kan memang awal dari situ. Jadi prosesnya memang harus seperti itu, dari kita mengajukan itu, nanti mengajukan seminar dan macam-macam di tingkat kabupaten. Setelah dari tingkat kabupaten itu nanti disetujui Dinsos, dinas sosial kabupaten. Setelah itu naik ke provinsi. Provinsi kita ajukan ke dinas sosial provinsi. Dinas sosial provinsi nanti minta persetujuan kepada gubernur dan nantinya baru lanjut ketika memang disetujui oleh TP2GD tim pengkaji gelar pahlawan itu. Baru nanti naiknya ke Kementerian Sosial. Dan yang diuji itu yang naskah akademik tadi. Naskah akademik. Memang jadi tahapannya itu memang benar-benar sangat harus, memang kita sudah melakukan itu semua sudah sesuai prosedur sampai memang kita sudah datanya sudah sampai di pusat. Sudah sampai pusat sebenarnya. Berarti yang sudah diuji tim penguji pusat beliau itu. Berarti yang kurang apa kira-kira itu loh? Ya kurang kurang ngopinya kurang. Ngopi dengan tim pusatnya kurang. Gitu ya. Kalau secara apa yang dikemukakan mereka itu bukan belum bahasanya mereka itu karena salah satu datanya itu masih menurut mereka masih kurang. Kita masih membutuhkan banyak data dukung. Menurut mereka masih kurang data-data. Menurut mereka. Artinya kalau saya simpulkan berarti memang datanya kurang banyak dari pihak mereka gitu. Itu salah satu kenapa memang sampai sekarang belum itu seperti itu. Artinya kan sudah sedikit untuk menyentuh ke finish ya. Karena memang ada suatu hal jadi ada yang kurang. Info yang terakhir kami dapat itu awal yang tahun Pak PJ itu yang berarti 2024 nih Pak Mahfud. Tahun kemarin itu Mbak Asnawi itu sudah sampai ke 15 besar. Jadi yang masuk ke Kemensos itu data 40 usulan nama. Dan Mbak Asnawi itu sudah masuk di 15. Sudah itu diuji diproses lagi, akhirnya sampai 15. Dan Mbak Asnawi dari 40 itu sudah masuk 15 besar. Dan 15 besar ini ya nama terakhir yang nantinya akan digodok oleh tim gelar pahlawan yang berisi Menteri Sosial dan lain-lain itu Dewan Kehormatan, akhirnya nanti diajukan ke Bapak Presiden. Mbak Asnawi tahun kemarin sudah masuk di 15 besar itu. Nama-nama yang memang dalam pengajuan kan memang ada syarat umum, ada syarat khusus bermacam-macam. Nah, salah satunya biasanya masalah foto saja kan, seperti Syekhona Khalil itu kan dulunya sudah 5 tahun lalu diajukan. Tapi yang menjadi kendala utama di foto beliau. Foto beliau yang akhirnya
sekarang yang dipakai sketsa dari itu Oh, Syekhona iya. Khalil itu. Memang Iya, beliau sudah 5 tahun. Jadi mungkin ini undangan untuk para kader ini. Para kader Nahdlatul Ulama seantero Nusantara. Iya. Yang Ini punya perlu, data Gus. Mbah Asnawi silakan berikan ke kami. Ya. Untuk kami godok lagi dan kami berikan ke tim pusat yang katanya masih kurang. Ya. Silakan. Ini Ada- menjadi PR kita bersama, guys. Kita dukung ya untuk apa ya? Memenuhi Padahal persyaratan tersebut. naskah akademik sudah segini loh ya. Ya, kemarin sudah Tebel ketika sowan ke Gus Akil sudah tebel itu bukunya. Kelihatan? Ya, Kan ada. Ada sudah itu tebel kan. padahal itu. Ya, harusnya dibawa ke sini Gus tadi. Biar kelihatan ini nanti. Sudah banyak itu. Oh ya ya ya. Itu termasuk tantangan dan juga kendala ya terkait pengusulan nama-nama tersebut. Untuk agenda hall tahun ini memang dari panitia ya, itu kepengennya nantinya berfokus juga dalam mendorong dan menyokong ya, proses pengusulan gelar pahlawan. Berarti Salah akan satu- ada ya, tidak lanjut ya. ya, tidak lanjut. Tetap kita tidak berhenti karena kita itu aslinya mau finish itu tinggal alat Kosturos nantinya ini kemarin kita sepakat untuk mencari atau memunculkan yang ini dulu untuk turos-turos Mbah Asnawi yang berupa karya. Nantinya untuk tahun ini memang kita nanti fokus hanya tidak mentahkik kitab baru atau intinya memunculkan kitab baru yang memang kita masih mempunyai beberapa kitab yang belum kita launching, tapi kita akan istilahnya menerbitkan. Siapa yang nggak kenal Mbah Asnawi? Ayolah, kita warga NU lah, kita punya hutang budi yang sangat besar kepada beliau ya. Kalau kita membaca sejarah, saya sowan ke beberapa tokoh besar Nahdlatul Ulama juga. Ketika sowan, beliau rata-rata memang mengatakan beliau sudah sangat berhak untuk mendapatkan gelar pahlawan. Bukan kok sebagai tanda prestis, bukan. Iya. Tapi sebagai bentuk penghormatan kita, penghargaan kita atas perjuangan beliau. Mbah Asnawi itu lebih berat daripada Mbah saya. Karena Mbah Asnawi, karena Abah saya itu hanya wakil katib. Mbah Asnawi itu penasihatnya Mbah Hasim. Saya kaget. Saya baru dengar kalau Mbah Asnawi itu penasihatnya Mbah Hasim. Pop culture, tertawa belajar semua.